Selamat pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan dengan narasumber yang terpercaya. Baik, ini masih di segmen pertama tapi saya sudah banyak bercanda ya. Oke, pemirsa, tema kita pada kesempatan kali ini cukup menarik ya, yaitu pencegahan flu Singapura di Kota Madiun. Ada 3 narasumber kali ini, ya tentu saja dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Nanti kita kenalan dengan 3 narasumber kita ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit informasi pada pemirsa di rumah ya, bahwa istilah flu Singapura itu mungkin sudah sering kita dengar akhir-akhir ini. Selain disebutkan sering menyerang pada anak-anak, flu Singapura juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, di mana mayoritas orang menganggap flu Singapura ini muncul ketika peralihan musim seperti saat ini. Apakah itu benar? Lalu bagaimana cara penanganannya? Untuk itu kita pemirsa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waspada flu Singapura bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV kali ini. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu ada Dr. Garba Prihatiningpuri, dokter pertama Puskesmas Sukosari. Selamat pagi dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya ada Mbak Yeni Ari Kartika Sari SKM, epidemiolog kesehatan ahli muda Puskesmas Sukosari. Selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, ini kalau misalkan kita cocok banget nih membahas tema kita pada pagi hari ini ya, yaitu pencegahan flu Singapura di Kota Madiun. Beberapa waktu lalu sempat terdengar kabar bahwa ada kasus flu Singapura yang muncul dan itu lebih dari 1 begitu ya. Ini mungkin boleh saya tanya ke Mbak Yeni dulu ya dokter ya, permisi ya. Gimana nih Mbak, setelah kemarin menemukan ada kasus flu Singapura di Kota Madiun, itu pertama kali yang dilakukan seperti apa Mbak? Sebelumnya saya menjelaskan dulu sedikit ya Mbak. Ya. Di Puskesmas Sukosari itu setiap ada laporan yang kita itu lebih ke kewaspadaan. Jadi kewaspadaan penyakit-penyakit yang mengarah ke KLB itu pasti akan dilaporkan setiap minggunya ke Dinas Kesehatan. Baik. Nah, pada saat kemarin itu tanggal 22 November malam hari jam 20 dari PP pemegang surveillance-nya Dinas Kesehatan itu memberikan notif ada kasus flu Singapura di salah satu TK di Kota Madiun. Nah, karena itu wilayah dari kami dari Puskesmas Sukosari, akhirnya kami melakukan penyelidikan epidemiologi. Apa itu penyelidikan epidemiologi? Penyelidikan epidemiologi itu kita melihat secara langsung ya, apa itu laporannya benar atau tidak. Kita koordinasi juga dengan sekolah, pihak sekolah, bagaimana ada jumlah berapa kasusnya. Akhirnya pada malam itu juga kita dapat mendapatkan data, ternyata ada dari sekolah itu ada 6 kasus yang terdiri dari 2 kelas. Karena itu bukan dari wilayah Sukosari semua, akhirnya saya buat laporan ke PP Surveillance Dinas Kesehatan. Jadi nanti penyelidikannya dibagi berdasarkan wilayah masing-masing seperti itu. Wilayah domisili maksudnya? Iya, wilayah domisili. Dari 6 itu ada yang luar dari Puskesmas Sukosari, ada yang dari puskesmas lain, ada yang juga dari luar kota. Oh gitu. Itu. Nah, iya. yang kalau dari Puskesmas Sukosari sendiri, ada berapa anak dari 6 anak itu? Dari 6 itu ada 1 anak. Awalnya itu 1 anak. 1 anak itu kita tracing, kita penyelidikan epidemiologi pada hari itu tadi laporan 22, laporan 23 pagi saya bersama Dokter Garba kita ke rumah si anak. Rumah si anak ternyata KTP-nya memang di situ, tapi dia tinggal domisilinya ada di luar kota. Seperti KTP itu. Orang tuanya ada di wilayah Sukosari, tapi untuk tempat tinggalnya sehari-hari tidak di situ. Iya betul. Seperti itu. Akhirnya kemudian dilemparlah ke puskesmas yang ada di tempat tinggal begitu atau bagaimana itu kemudian? Tetap kalau yang itu tetap kita tanyakan, kita kronologisnya seperti apa. Ketika saya masih ada di rumah si pasien yang wilayah Sukosari itu, dapat telepon dari TK-nya, ternyata ada tambahan kasus. Akhirnya kita gerak cepat, saya sama Dokter Garba datanglah ke
sekolah itu. Di sekolah itu ada tambahan 5 kasus lagi dengan gejala yang sama. Dan saat itu ketika di sana 5 anak itu sudah dipulangkan awalnya. Posisinya kita datang itu sudah dipulangkan dari sekolah. Namun ada satu yang saat itu bisa dipanggil. Kita lihat gejalanya dan tanda-tanda dilihat di tracing juga sama dokter Garba, diperiksa. Kemudian ternyata itu wilayahnya juga luar kota. Seperti itu. Kemudian akhirnya dikembalikanlah ke puskesmas yang berwenang, istilahnya seperti itu untuk penanganannya. Berarti sejauh ini dari kasus yang ada yang ditangani Puskesmas Sukosari sendiri itu tidak ada berarti, hanya di awal untuk tracing itu tadi berarti ya? Setelah ditelusuri tadi kan pertama ada 6, kemudian ada 5 lagi. Dari satu itu kan ada 1 ya, dari 6 pertama itu ada 1. Setelah data itu dilempar ke puskesmas yang lain yang ada di Kota Madiun, ternyata itu ada tambahan 3 kasus di wilayah Sukosari. KTP-nya di puskesmas lain, tapi ternyata tinggalnya di Puskesmas Sukosari. Di sekitaran Puskesmas Sukosari, wilayah Puskesmas Sukosari. Dari 3 itu 4, jadi kan ada 4. 4 ini yang 2 betul itu masyarakat flu Singapura, dan yang 2 itu bukan, mereka ada alergi susu. Jadi mungkin karena gejalanya hampir sama mungkin begitu ya Mbak ya. Ini nanti gejalanya mungkin bisa dibahas sama dokter. Soalnya kan tadi kan cuma ada tambahan 5 kasus itu kan dari hasil pemeriksaan dari gurunya. Diagnosa sementara dari gurunya itu, oh ini kok gejalanya hampir mirip. Jadi akhirnya si anak dipulangkan seperti itu. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam, oh bukan flu Singapura. Tapi kemudian untuk penanganannya sendiri ketika sudah diketahui ada anak-anak yang fix nih kena flu Singapura, itu penanganannya seperti apa kalau sejauh kemarin sudah dilakukan dari Puskesmas Sukosari sendiri? Kalau pengobatan nanti sama dokter Gerba ya. Kalau kemarin itu kita menekankan kayak setelah ada tracing itu sekolah yang kelasnya yang paling banyak itu akhirnya 2 hari kan diliburkan. Terus akhirnya atas konsultasi juga dengan Dinas Kesehatan akhirnya sekolah itu libur di hari Jumat. Hari Kamis itu pulang lebih awal jam setengah 10 kalau nggak salah, dan Jumatnya libur. Akhirnya memutuskan untuk ditutup lah, diliburkan sementara agar tidak semakin menyebar. Tapi ini cukup menarik nih karena baru saja ditemukan beberapa waktu yang lalu pemirsa, jadi menjadi bahan bahan penyelidikan, bahan penelitian akhirnya. Tapi kalau untuk dari kasus yang ada ini sendiri ya, untuk sampai saat ini apakah anak-anak ini sudah sembuh atau bagaimana Mbak dari informasi terbarunya? Dari informasi yang terbaru ini masih istirahat di rumah, masih belum masuk. Jadi kalau benar-benar belum sehat kembali belum dimasukkan. Dan sampai saat ini pun kami dengan pihak sekolah tersebut juga masih koordinasi ya, hari ini ada yang nggak masuk, ini bagaimana. Jadi dalam ini masih tetap berjalan, ada komunikasinya kita tetap ada. Iya betul. Nah ini kalau ngomongin flu Singapura ini kan panjang ya, tapi mungkin pemirsa sendiri belum begitu tahu gitu apa sih sebenarnya flu Singapura itu. Nanti mungkin untuk berbicara seputar kasusnya kita perdalam lagi nanti ya Mbak ya. Ini saya mau ke Dokter Garba dulu ya dokter ya. Dokter, kalau mungkin boleh dijelaskan secara medis sebenarnya penyakit flu Singapura ini penyakit seperti apa sih? Jadi flu Singapura itu kan nama lainnya HFMD. Mungkin yang paling terkenalnya itu HFMD. HFMD itu Hand, Foot, Mouth Disease. Nah, dia ini biasanya menyerang pada anak usia 5-10 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan dewasa juga kena, tapi hanya sebagai karier aja. Tanpa gejala, tanpa gejala. Kenapa dewasa sampai tidak menimbulkan gejala? Karena memang sistem imun pada dewasa kan lebih bagus daripada anak-anak. Makanya biasanya kalau pada dewasa tidak ada gejalanya. Gitu sih Mbak. Terus kalau dari penyebabnya sendiri, biasanya penyebabnya itu disebabkan dari varian virus Coxsackie virus sama enterovirus. Nah, karena penyebabnya virus, makanya dia biasanya bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan lebih lanjut sebenarnya. Tapi ini bisa dikategorikan penyakit yang berbahaya gitu nggak sih dok? Sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri ditanya bahaya atau enggak, sampai sejauh ini tidak membahayakan. Nah, paling-paling tuh
paling sering dehidrasi anaknya. Penyebabnya karena kan di mulutnya itu banyak sariawannya, kan namanya anak kecil. Kalau seandainya sariawannya banyak, lukanya banyak di daerah mulut, di lesi-lesi di sekitar sini juga banyak, kan buat makan biasanya nggak mau. Kalau seandainya sehat aja, makan aja nggak mau, kadang kan suka susah, apalagi kondisinya sakit, apalagi kondisinya mulutnya pun sakit, tenggorokannya pun sakit. Nah, makanya biasanya paling sering kalau untuk di Indonesia paling dehidrasi karena dia nggak mau makan, nggak mau minum. Oke, itu kalau gejalanya nanti mungkin akan kita bahas di segmen berikutnya ya dokter, yang lebih detail seperti apa. Tapi yang pasti untuk flu Singapura ini sendiri sejauh ini di Indonesia tidak termasuk kategori penyakit yang berbahaya. Oke dokter, terima kasih. Baik, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema pencegahan flu Singapura di Kota Madiun. Bersama narasumber kita dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dokter Garba ya, bahwa apa sih itu penyakit flu Singapura, apakah ini berbahaya atau tidak? Ternyata tidak, begitu. Tapi tetap harus diwaspadai, begitu ya dokter ya? Ya namanya semua penyakit ya harus diwaspadai ya dokter ya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Tapi mungkin yang belum diketahui masyarakat juga, termasuk mungkin saya nih dokter ya, sebenarnya penyebabnya atau mungkin faktor resiko flu Singapura itu apa sih dokter? Kalau penyebabnya yang tadi saya bilang Mbak, dia itu tertular oleh virus Coxsackie virus atau enterovirus. Jadi kalau untuk Indonesia itu paling sering yang kena itu Coxsackie virusnya tadi. Kalau enterovirus masih agak jarang ditemukan. Kalau untuk faktor resiko ya karena anak-anak mainnya bareng-bareng ya karena itu salah satunya kontak erat. Terus sama selain itu yang namanya virus biasanya akan menyerang kita dan timbul gejala kalau imun kita jelek. Atau lagi menurun begitu ya dokter ya. Tadi virusnya ada 2 jenis. Maaf, bisa di-mention lagi dokter, apa tadi yang pertama? Coxsackie virus sama enterovirus. Tadi biasanya. yang sering ditemukan adalah Coxsackie virus. Coxsackie virus. Iya. Yang jarang ditemukan enterovirus. Kenapa itu kok jarang ditemukan dokter? Kalau untuk di Indonesia memang Coxsackie virus. Untuk kenamanya saya juga kurang tahu ya Mbak. Oke. Jadi intinya untuk flu Singapura ini penyebabnya dibawa oleh 2 virus ini ya, terserang oleh 2 virus ini. Cuman yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah si Coxsackie virusnya Coxsackie virus yang tadi. Itu biasanya kalau faktor resikonya anak kecil karena mereka main dan mungkin karena kontak eratnya tadi. Kontak erat ya. Berarti memang faktor memudahkan penularan itu karena kontak erat aja. Iya, karena cara penularannya itu kan lewat cairannya. Bisa cairan dari hidungnya seperti ingusnya tadi, atau cairan dari tenggorokannya. Dia bisa batuk kayak gitu juga bisa, atau cairan dari lesi-lesinya yang ada di tangannya atau kakinya pecah, dia juga jadi sumber penularannya. Oke, seperti itu. Ini mungkin dari sini aja sudah kelihatan perbedaan flu Singapura dan flu lainnya ya dokter ya. Karena kan kalau dari flu Singapura kan tadi dokter bilang ada cairan-cairan di tangan dan lesi-lesinya di tangan, apa kaki. lesi-lesi itu apa dokter? Kalau untuk di medisnya papulvasikular biasanya. Itulah pokoknya dokter sebutkan. Jadi ada kayak cacar Mbak, mirip cacar dia biasanya. Makanya kadang suka salah antara cacar sama flu Singapura itu. Diagnosisnya suka keliru begitu. Oke. Nah, berarti ini sudah ada perbedaannya. Kalau flu biasa kan kita paling cuman batuk, pilek, demam seperti itu ya dokter ya. Kalau mungkin perbedaan lainnya ada apa lagi nih dokter dari flu Singapura dengan flu yang lain ini? Kalau dari flu Singapura dan flu yang lain hanya itu sih Mbak perbedaannya. Paling kalau untuk pembeda dari flu Singapura dan varicella atau cacar, itu mungkin kalau flu Singapura kan tadi sudah dibilang ya, tempat predileksinya di telapak tangan, telapak kaki, atau di daerah mulut. Kalau varicella itu biasanya dari badan dulu baru ke seluruh tubuh. Tapi biasanya ada yang nanya, dok kira-kira bisa nggak sih di tempat lain, misalnya di tangan, di siku, atau di lutut, atau di daerah bokong, bisa enggak? Bisa juga, tergantung cairannya itu kemana. Jadi walaupun, makanya kita sering salah diagnosisnya di situ. Tapi kalau untuk flu Singapura memang lebih spesifiknya yaitu di mulut, di telapak tangan, dan di telapak kaki. Iya, karena tadi dokter juga sempat nyebutin bahwa istilah lain dari flu Singapura itu adalah penyakit yang menyerang tangan, mulut, dan kaki begitu ya. Oke, kalau di mulut ya sariawan, kalau di tangan dan telapak kaki itu adalah bintik-bintik
kurang lebihnya mirip cacar. Mirip cacar, tapi bukan cacar pemirsa ya. Nah, itu kalau untuk rentang usianya tadi adalah rentangnya anak-anak berarti ya. Kurang lebih 5 sampai 10 tahun anak usia itu. Tapi kalau dewasa itu kalau misalkan kena flu Singapura juga muncul bintik-bintik gitu juga nggak sih dok? Kebanyakan karier sih Mbak, makanya tidak menimbulkan gejala. Iya tadi dokter juga sempat mention ya, hanya pembawa berarti ya, bukan yang mengalami gejalanya secara serius gitu. Nah tapi kalau untuk gejala awalnya, apakah yang biasanya dialami oleh anak-anak ini, apakah langsung muncul bintik-bintik semacam cacar air itu dulu, atau demam dulu, atau bagaimana itu dokter untuk gejalanya? Kalau gejala awalnya biasanya demam kurang lebih 1-2 hari. Nanti biasanya hari keempat baru mulai muncul ruam-ruamnya. Tapi kalau ruamnya di mana dulu ya nggak spesifik Mbak, bisa di kaki dulu, bisa di tangan dulu, atau bisa di mulut dulu. Gitu. Setelah itu baru kadang ada nyeri tenggorokan juga, ada batuknya juga, ada pileknya juga, kadang juga ada sampai pembesaran kelenjar getah bening di sininya. Karena kan memang kelenjar getah bening ini fungsinya kan sebagai imun kita. Nah dia kalau misalnya ada virus, ada bakteri, ya mungkin nanti kalau pas imun kita lagi rendah makanya membesar. Sebenarnya kayak gitu, tapi jarang sih untuk pembesaran kelenjar getah bening tadi. Yang paling umum adalah gejala pertama kali ya demam. Seperti flu biasa berarti ya dokter ya. Yang membedakan adalah munculnya ruam-ruam yang kemudian ada airnya itu tadi semacam cacar, entah di tangan dulu, entah di telapak kaki dulu begitu. Tapi kalau misalnya anak-anak ini mulai muncul sariawan dulu dengan demam gitu, berarti bisa dimasukkan kategori flu Singapura atau bagaimana dokter? Nah, kalau rata-rata kalau sariawan dulu kan nggak jelas ya Mbak ya, itu langsung flu Singapura atau enggak. Biasanya kalau misal cuman sariawan doang ya paling kita diagnosisnya awal sariawannya aja. Nanti paling kita edukasi ke ibunya, Bu nanti kalau seandainya ada keluhannya demam atau ternyata ada ruam-ruam juga di tangan atau di kaki, nanti paling kita edukasi, nggak usah khawatir atau gimana. Paling nanti kalau misalnya ada demam, bawa ke sini lagi aja nggak apa-apa. Atau kalau punya Sanmol di rumah, paracetamol di rumah, gunakan aja yang ada di rumah. Gitu. Untuk sebagai penanganan pertama begitu ya dokter ya. Ini berbicara seputar kasusnya yang tadi juga sudah sempat dibahas di segmen sebelumnya ya dokter ya. Saya izin ngobrol sama Mbak Yuni dulu ya. Ini kan perkembangannya berarti terus mendapatkan pantauan ya Mbak Yeni ya, sekolah yang bersangkutan ini. Untuk masa pemantauannya sendiri atau memantau perkembangan itu, berapa lama kira-kira? 1 minggu, 2 minggu, atau berapa lama kira-kira? Ini selama ini kita selama 1 minggu ini kita lihat dulu kita perkembangan kasusnya seperti apa. Setiap hari kita meminta laporan dari gurunya, berapa siswa yang sakit, berapa yang nggak masuk, nggak masuknya karena apa. Jadi bisa kita lihat nanti kalau misalkan ada gejala yang mirip, nanti bisa kita di calling Bu, kita bisa bantu kita untuk melihatnya di sana. Itu. Jadi tetap memantau sejauh ini begitu ya, untuk memastikan benar-benar udah nggak ada begitu. Berarti prosesnya bakalan lumayan lama nih ya Mbak ya. Meskipun proses belajar mengajar di sekolah tersebut masih berlangsung berarti ya, karena sudah sempat ditutup beberapa waktu lalu. Tapi kalau untuk anak-anak yang tadi nih Mbak, tadi kan dokter sempat menjelaskan gejala-gejalanya dan lain sebagainya. Apakah ke anak-anak yang positif terkena flu Singapura ini benar-benar mengalami bintik-bintik yang ada airnya itu di tangan dan juga kaki, dan sariawannya itu cukup parah kah atau bagaimana kondisinya kemarin waktu ditemukan gitu? Kemarin ketika ditemukan ada yang satu siswa itu memang lumayan parah ya, kelihatan banyak banget di tangan, di kakinya, terus ada sariawannya juga. Tapi dia sudah dapat pengobatan, dia sudah berobat ke tempat berobatnya, ke dokternya gitu. Jadi kita ke sana masih ada ruamnya, kita edukasi untuk selalu menjaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika habis orang tuanya setelah merawat si anak, cuci tangan dulu untuk biar tidak menularkan seperti itu. Jadi kita juga bilang kalau belum sehat, benar-benar sehat, tolong untuk jangan dimasukkan dulu seperti itu. Sampai mungkin benar-benar hilang begitu ya. Karena kan tadi dokter sempat bilang bahwa si cairan ini kan juga bisa menularkan begitu. Kalau pecah itu si cairannya bisa menular ke anak-anak lainnya, dan ini yang ditakutkan flu Singapura ini akan merebak ke seluruh siswa yang lain. Gitu. Kalau untuk penanganannya sejauh ini hanya seperti itu saja kan. Tapi insya Allah
anak-anak pasti bisa cepat sembuh dengan banyak istirahat di rumah ya Mbak ya. Iya. Dari sekolah sendiri responnya bagaimana setelah ada kasus kayak gini kan pasti menggemparkan banget. Itu dari sekolah tuh gimana? Apakah ada serangan panik Mbak dikit-dikit nanti langsung laporan? Iya, sampai panik banget kemarin, panik banget setelah laporannya kan saya dapat notifnya dari Dinas Kesehatan itu malam jam 8. 22 malam itu iya, tadi jam ya. 20 malam itu. Terus saya juga akhirnya dapat secara dari guru KS, kita dapat nomor telepon si ibu ini, si kepala sekolah, akhirnya kita koordinasi itu sampai jam 10. Akhirnya data itu dapat jam 10, saya lempar ke pengelola surveillance dinas, akhirnya pagi kita share ke puskesmas lain, akhirnya pagi itu juga kita terjun ke lapangan. Jadi kalau ada dugaan KLB seperti ini kan banyak, kita harus benar-benar untuk meredakan seperti apa sebenarnya di lapangan. Jadi biar tidak masyarakatnya biar tidak. Iya, masyarakat juga akhirnya tidak ikut-ikutan panik begitu ya. Karena seperti tadi dokter sudah bilang bahwa penyakit flu Singapura ini tidak dalam kategori yang berbahaya. Jika ditangani dengan tepat dan juga cepat pasti akan lebih baik juganya. Ya seperti itu ya. Dan ini mungkin pertemuan terakhir saya dengan Mbak Yeni ya. Seperti tadi sudah saya bilang pemirsa bahwa di segmen berikutnya nanti akan ada bintang tamu lagi, narasumber lainnya gitu ya. Saya pamitan dulu sama Mbak Yeni. Enggak nih Mbak Yeni yang pamitan sama saya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya Mbak ya. Terima kasih untuk informasinya dan untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema pencegahan flu Singapura di Kota Madiun. Jika tadi sudah bersama Mbak Yeni dari epidemiolog kesehatan ahli muda Puskesmas Sukosari, sekarang di segmen yang selanjutnya sudah hadir narasumber yang berbeda, masih bersama Dr. Garba tentu saja, tapi ada satu narasumber lagi yaitu Pak Dia Irfan Hanif SKM, PP Surveillance Dinkes PPKB Kota Madiun. Kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita yang baru masuk studio kali ini. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mbak Agni. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini cukup menarik nih tema kita pada pagi hari ini. Terus dan tentu saja ada Pak Irfan yang mewakili dari Dinas Kesehatan ya. Nanti mungkin bisa menanggapi terkait kasus yang sudah ditemukan di Kota Madiun sendiri. Tapi sebelum kita berbicara seputar kasus lagi, mungkin saya mau ngobrol terlebih dahulu kepada dokter lagi. Mohon izin ya Pak Irfan. Siap, ya. Silakan. Dokter Garba, ini kan tadi ada beberapa gejala dan penyebab dan lain sebagainya. Tapi pasti masyarakat juga ingin tahu nih, kira-kira kapan sih waktu yang tepat, terutama ketika masyarakat mulai mengalami gejala-gejala atau mungkin mengalami flu Singapura ini sendiri. Ya, sebenarnya buat orang tua di rumah sebenarnya nggak usah terlalu khawatir banget kalau anak terkena flu Singapura. Nah, kapan sih ke dokternya? Kalau sebenarnya kalau di rumah ada paracetamol itu dipakai dulu nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau memang sudah muncul demam atau muncul ruam atau muncul sariawan, boleh langsung ke dokter juga bisa. Karena biasanya kita untuk terapi pengobatan tergantung dari gejala pasiennya sendiri. Pokoknya yang paling penting imun dari anaknya itu dijaga. Jadi makanya kita sarankan untuk makan buah dan sayurnya juga harus banyak. Kayak gitu. Cuman itu tadi dokter, anak-anak tuh susah dokter. Makanya mudah terserang flu Singapura begitu ya dokter makanya ya. kalau nanti mulai sariawan atau mungkin demam, boleh langsung dibawa ke kita juga nggak masalah. Oke, sudah ada muncul demam atau mungkin sariawan, itu bisa langsung ke dokter, ke puskesmas terdekat atau ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar pemirsa yang ada di rumah ya. Tetapi kalau untuk itu untuk pertama kali setelah mengalami gejala yang pertama mungkin ya dokter ya. Gejala pertamanya pasti demam dulu nih ya. Iya. Baru nanti bisa dibawa ke dokter begitu ya. Tapi dan menularnya pun juga cepat ya dokter ya. Betul, menularnya sangat cepat karena gak bisa ada yang tahu kalau udara kayak gitu kan, gak ada yang bisa yang tahu. Apalagi kalau anak kecil kayak mainan bareng-bareng ya itu ternyata mainannya terkontaminasi, otomatis menularkan juga. Alat-alat makan juga kalau dipakai bareng-bareng kan, sementara kalau anak kecil kan agak susah ya Mbak, kalau untuk dilarang-larang. Ini main comot ini, ya kalau bisa memang dilarang dulu. Kayak gitu. Semacam harus diisolasi begitu ya. Makanya kemarin pihak sekolah juga tanya kan ya Mbak ya, dok ini perlu diliburkan nggak? Lah kalau dari kita medis, kalau ditanya libur perlu atau enggak ya sebenarnya nggak perlu diliburkan. Yang penting kayak mungkin screening mandiri dari keluarga dan dari sekolah aja kalau memang
ada gejala-gejala yang mengarah ke flu Singapura atau anak mulai sakit, mendingan dirumahkan dulu. Iya, berarti kalau untuk aksi meliburkan itu sebenarnya tidak terlalu penting, tapi mungkin untuk mengantisipasi begitu ya, dokter ya. Oke, alangkah lebih baiknya diliburkan saja. Anak-anak juga pasti senang sih bisa main di rumah. Iya, nggak sekolah gitu. Nah, ini mungkin berbicara kembali lagi kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Madiun. Kemudian bagaimana ini Pak Irfan dari kasus yang sudah ditemukan di Kota Madiun ini sendiri? Apa yang dilakukan pertama kali oleh pihak Dinas Kesehatan sendiri? Baik, jadi ketika ada kasus semacam ini, kita kan mengistilahkan kasus penyakit yang berpotensi untuk menjadi wabah. Betul. Ya, karena penularannya sangat cepat, sehingga sangat berpotensi ketika itu akan menjadi wabah ketika tidak dilakukan tindak lanjut yang cepat. Betul. Jadi ketika ada laporan semacam itu, dan alhamdulillah kami di Kota Madiun, Dinas Kesehatan, Puskesmas, semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu telah melaksanakan kegiatan surveillance aktif. Artinya surveillance aktif itu mencegah terjadinya penyakit bahkan sebelum penyakit itu muncul. Tapi ketika kasusnya seperti yang kemarin terjadi di Kota Madiun, itu kan sudah ada muncul beberapa di awal. Betul. Jadi istilahnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan penanganan cepat. Makanya informasi itu langsung kami sampaikan ke Puskesmas Sukosari selaku pemegang wilayah, supaya nantinya bisa dilakukan tindak lanjut yang lebih cepat. Bagaimana definisi kasusnya seperti apa, kronologisnya. Karena dengan melakukan penyelidikan epidemiologi, kita bisa tahu gambaran perjalanan penyakitnya. Siapa yang kena pertama, menular ke siapa, kasus ini sudah sampai taraf sakitnya sejauh apa, itu kan harus diselidiki. Dari situ baru nanti kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang selanjutnya. Iya, dan juga mungkin tindakan pengobatan juga. Betul. Begitu ya. Seperti apa ini harus dilakukan gitu. Dan artinya ketika muncul satu penyakit ini tadi langsung bisa diatasi dengan cepat begitu. Tapi memang prinsipnya bagus nih di Kota Madiun ya, bahwa semua dinas kesehatan dan juga pihak rumah sakit puskesmas mengedepankan yang namanya surveillance aktif. Surveillance aktif. Artinya sebelum penyakit muncul bisa diantisipasi dulu begitu. Begitu ya, Pak ya? Iya. Saya takut salah ngomong soalnya. Nah, ini kalau untuk dari kasusnya sendiri nih, Pak. Selain yang ada di sekolahan yang baru saja saya sebutkan tadi ya, apakah pernah muncul kasus-kasus serupa atau flu Singapura dengan jumlah yang banyak begitu munculnya tiba-tiba gitu? Atau enggak kira-kira? Kalau kasus muncul dalam satu waktu yang banyak, itu memang baru kali ini, baru kali ini. Oke. Dan banyak itu pun harus kita lakukan verifikasi. Makanya kegiatan surveillance yang dilakukan oleh Puskesmas Sukosari, tadi disampaikan Mbak Yeni ya, sebelumnya tadi, itu fungsinya adalah memverifikasi. Jadi semua kasus yang kita selidiki, itu kan statusnya awalnya masih suspek. Betul. Kita masih menduga. Makanya dilakukan verifikasi melalui kegiatan surveillance penyelidikan epidemiologi untuk memastikan. Tadi disampaikan dari sekian banyak anak ternyata yang positif flu Singapura atau HFMD ada 2 kan kalau nggak salah. Nah, sehingga kalau berbicara data surveillance dalam satu waktu yang banyak ya memang baru ini. Biasanya muncul pun ya 1, 2. Itu pun tidak dalam satu lingkup yang sama. Betul. Pasti mungkin dari puskesmas A ada 2 anak, dari puskesmas ini sekian anak begitu. Betul. Tidak dalam satu lingkup begitu ya, Pak ya. Iya. Oke, artinya kasus seperti ini baru terjadi sekali sepanjang rentang beberapa tahun mungkin ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk penemuan dari kasus flu Singapura ini sendiri, apakah cukup tinggi setiap bulannya? Mungkin bisa di persentase begitu kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi kita di surveillance ketika berbicara data itu kan berbicara suspek. Kita menemukan seberapa banyak orang yang kita duga awalnya menderita HFMD atau flu Singapura ini. Di tahun 2023 sampai pekan ke-48 ini, kan ini pekan 48 berjalan, itu ada 26 suspek flu Singapura. Suspek. Dari 26 itu yang terkonfirmasi menjadi flu Singapura pasti melalui diagnosa dokter medis itu hanya sekitar 12 kasus. Separuhnya? Separuhnya. Berarti bisa dikatakan itu rendah ya? Bisa dikatakan rendah, dan ini tadi sudah disinggung di beberapa segmen di awal,
memang kalau kita berbicara epidemiologi secara strukturnya, dia itu akan muncul di peralihan musim. Jadi kalau tadi saya lihat data kami ya di Kota Madiun, munculnya itu di peralihan di awal-awal bulan Maret sampai bulan April, sama ini November ini menjelang musim penghujan. Sehingga ngumpul di sana Mbak penyakitnya, munculnya kasus itu, sehingga memang ini menjadi kewaspadaan secara berkala karena otomatis ini kan bisa diprediksi sebenarnya. Iya. Ketika menjelang pergantian musim atau di saat bulan-bulan menjelang musim penghujan seperti ini terutama, biasanya memang akan ada peningkatan seperti itu. Oke, jadi di waktu-waktu tertentu lah pokoknya. Berarti bisa divalidasi ya bahwa munculnya flu Singapura ini biasanya datang ketika peralihan musim begitu. Betul. Ya Pak ya. Karena angka-angka suspeknya itu tadi terutama munculnya paling banyak di waktu-waktu tersebut. Iya. Berarti di bulan-bulan selain pergantian musim masih aman ya Pak ya? Cenderung aman. Kalaupun ada dalam 1 bulan mungkin hanya ada 1 suspek. 1 suspek kan belum tentu verifikasi dia pasti flu Singapura. Betul. Seperti itu. Karena masih suspek atau terduga itu tadi, karena bisa jadi yang alergi susu lah, yang cacar lah dan lain sebagainya, karena ciri-cirinya yang hampir sama. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi kalau begitu Pak Irfan dan juga Dokter Garba ya di segmen berikutnya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu membahas seputar pencegahan flu Singapura di Kota Madiun. Cukup menarik ternyata ya jika kita berbicara seputar data. Data kasus yang muncul atau mungkin kasus terduga ya, kasus terduga terkena flu Singapura di Kota Madiun yang ternyata seperti kata Dokter Garba tadi bahwa ini bukanlah penyakit yang berbahaya, dari angkanya saja terlihat sedikit begitu ya. Mungkin kembali lagi ke Pak Irfan dulu, mohon izin Dokter ya. Ini kan kasusnya ini ibarat kata munculnya kasus yang ramai kemarin itu kan akhirnya bikin masyarakat, oh ternyata banyak juga ya yang bisa kena kayak gitu-gitu. Karena informasi yang tersebar di media sosial itu kan cukup kencang begitu ya Pak Irfan ya. Tapi apakah dari Dinas Kesehatan sendiri ada program khusus gitu ya untuk menangani flu Singapura? Iya, baik. Jadi kalau berbicara flu Singapura, tadi kan dikatakan Dokter Garba, dia kan sebenarnya self-limited disease, bisa sembuh sendiri kan? Betul. Sehingga kalau untuk program khusus flu Singapura secara general, itu tidak ada. Baik. Namun ketika terjadi kasus-kasus spesifik yang tadi, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang kita lakukan justru penguatan di penyelidikan epidemiologinya. Iya. Jadi kalau boleh kami sampaikan, dari Puskesmas Sukosari tadi kan disampaikan ke beberapa puskesmas wilayah yang lain. Betul. Yang ternyata suspeknya atau pasiennya ini berdomisili di beberapa wilayah di Kota Madiun. Koordinasi itulah yang kami kuatkan Mbak, sehingga ketika ada laporan semacam ini, Puskesmas Sukosari, Mbak Yeni, Dokter Garba menginformasikan ada sekian anak yang suspek terindikasi flu Singapura, maka disebar ke puskesmas-puskesmas itu. Kami akan selalu memantau dengan petugas surveillance yang di puskesmas itu memastikan jangan sampai ketika anak itu masih sakit, nyuwun sewu kadang masih bisa berkeliaran main. Iya. Jadi edukasi itu juga perlu. Jadi kegiatan penyelidikan epidemiologi itu bukan hanya kita melihat, tapi memastikan kondisi pasien, kondisi suspek, kemudian juga memberikan edukasi kepada rumah yang kita datangi, paling tidak melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu, sehingga meminimalisir penularan-penularan seperti itu. Iya, betul sekali. Meskipun tidak dalam kategori penyakit yang berbahaya, tapi kalau anak kita sakit kan ya kasihan, khawatir juga. Apalagi kalau yang kena itu teman-teman mainnya, nanti pasti disalahin tuh gara-gara anak itu tuh, biasanya tuh gitu tuh ibu-ibu tuh. Biasanya kan gitu ya. Iya. Ya. Oke, berarti nggak ada program khusus untuk menangani flu Singapura. Nah, kalau ke Dokter Garba dulu mungkin ya. Kalau untuk penanganannya sendiri, tadi kan bisa langsung dibawa ke dokter begitu. Tapi apakah ada pemeriksaan penunjang dari puskesmas sendiri, dari tenaga medis sendiri, mungkin seperti cek lab atau apa kayak gitu, ada nggak sih dokter? Atau biasa aja kayak sakit pada umumnya gitu dokter?
Kalau untuk dari pemeriksaan di puskesmas, untuk pemeriksaan penunjang memang tidak ada, Mbak. Karena pemeriksaan penunjang itu biasanya dilakukan tes serologi untuk mengetahui adanya antibodi si virusnya itu. Bisa juga dengan kultur. Nah, kultur kita juga tidak melakukannya. Dan kultur tuh biasanya harus memerlukan beberapa waktu, paling enggak kurang lebihnya 3 hari untuk mengetahui perkembangan dari si virusnya tadi. Nah, bisa juga dilakukan PCR. Nah, kalau PCR ini harganya mahal, makanya jarang dilakukan. Kayak PCR mungkin untuk COVID kan mahal juga ya, sebenarnya sejenis itu cara pemeriksaannya. Terus selain itu bisa juga dilihat CT scan atau MRI kalau memang ada kecurigaan komplikasinya. Karena komplikasi dari flu Singapura ini bisa menyebabkan radang di otak atau meningitis sebutnya. Oke, baru ketika ada komplikasi ini bisa saya katakan penyakit berbahaya. Ya, kalau sudah ada komplikasi baru berbahaya. Tapi kalau untuk di Indonesia jarang kok, Mbak. Paling sering tuh ya dehidrasi karena nggak mau makan sama minum. Oh, paling mentok di Gitu. situ. Kebanyakan anak dengan flu Singapura dirawat ya gara-gara dia nggak mau makan, nggak mau minum, intake-nya kurang, jadinya dehidrasi. Otomatis kan jadi lemes, turun berat badannya, dan pertumbuhan si virusnya juga pun semakin banyak. Semakin cepat begitu. Ya, karena si tubuh ini nggak sehat begitu ya, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak dalam kondisi yang fit. Si virus akhirnya dengan merajalela menguasai tubuh begitu ya, dokter, kurang lebihnya seperti itu. Berarti bisa sampai menyebabkan komplikasi radang otak. Bisa meningitis, bisa ensefalitis. Nah, dari meningitis ensefalitis ini bisa jadi kejang anaknya, penurunan kesadaran juga bisa, bahkan kelumpuhan juga bisa. Tapi jarang untuk di Indonesia ya, Mbak. Kalau di luar memang ada beberapa kasus, tapi kalau di Indonesia setahu saya sih biasanya masih ringan-ringan aja. Masih ringan-ringan aja, berarti tidak sampai ke komplikasi kebanyakan. Ya, komplikasinya cuma tadi dehidrasinya aja tadi. Hanya di sebatas dehidrasi aja, dan akhirnya harus dirawat inap berarti kayak gitu ya, ya, kalau dokter, dehidrasi ya? mau nggak mau rawat inap karena ya untuk menunjang makanan minumnya. Oke, ini sudah menjawab pertanyaan saya berikutnya. Apakah si flu Singapura ini bisa menyebabkan komplikasi? Ternyata bisa. Tapi mungkin ini menjadi informasi tambahan dulu nih, dokter. Bisa menyebabkan komplikasi itu ketika kondisinya sudah separah apa? Kalau imunnya sudah menurun, kalau dia sampai kejang, dia sampai penurunan kesadaran, dia sampai kayak lemesnya banget, ya itu mungkin sudah ada tanda-tanda komplikasinya tadi. Oke, mungkin karena penanganan yang terlambat begitu? Ya, biasanya ya kebanyakan ya gara-gara nggak mau makan, nggak mau minumnya tadi, Mbak. Otomatis ya imunnya kita turun, yang perkembangan si virusnya tadi yang semakin cepat, makanya bisa sampai ke otak juga. Oke, nah ini yang harus diwaspadai. Mungkin si anak ini nggak mau makan, nggak mau minum bukan karena lauknya nggak enak, Bunda, tetapi bisa jadi karena sakit. Nah, ini harus diperhatikan lagi ya dokter ya. Wah, saya jadi agak creepy nih. Nah, ini mungkin kalau berbicara seputar kasus komplikasinya sendiri nih, dokter ya. Mungkin ke Pak Irfan dulu selaku pemilik data. Apakah pernah muncul? Kalau mungkin secara dokter di Puskesmas Sukosari belum pernah ada ya dokter ya. Tapi kalau secara umumnya di Kota Madiun, apakah pernah muncul kasus komplikasi akibat flu Singapura ini sendiri, Pak? Sampai saat ini belum pernah ada, Mbak, laporan semacam itu. Ya, paling mentok seperti yang dibicarakan Dokter Garba. Jadi anaknya akhirnya kehilangan nafsu makan ketika seperti itu. Mungkin karena demam, dia kan kondisinya nggak enak. Betul. Kemudian makan sulit, minum apalagi. Sehingga laporan komplikasi sampai saat ini tidak ada. Dan rata-rata memang biasanya itu memang laporannya sembuh sendiri. Obat pun kalaupun diberi ya biasanya hanya paracetamol. Penurun panasnya, demamnya turun. Biasanya kalau demam sudah turun itu kan secara psikis anak akan lebih nyaman untuk beraktivitas. Iya, lebih aktif lagi begitu. Meskipun let's say ada ruam tadi ya di telapak tangan, telapak kaki, tapi ketika secara fisik demam itu sudah tidak ada, saya kira anak itu juga menunjukkan kondisi fisik yang lebih baik sehingga intake nutrisi yang harus dia terima itu juga lebih bagus. Iya, lebih mudah makannya juga, minumnya juga lebih mudah karena nggak demam itu tadi, gitu ya, sudah lebih baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti kasus yang kemarin tidak perlu terlalu dibuat panik ya, dibuat heboh. Yang penting nanti saya ada pertanyaan di segmen berikutnya seputar bagaimana cara mencegah si flu Singapura ini sendiri. Tapi nanti, belum sekarang pemirsa ya. Berarti kalau untuk pemeriksaannya sendiri atau penanganannya pemberian obat itu sebenarnya nggak terlalu kompleks ya dokter ya? Ya, nggak terlalu perlu banget. Kalau demamnya nggak tinggi-tinggi banget, sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau sariawannya nggak banyak banget, cuman kasih vitamin C aja nggak apa-apa. Karena biasanya kita tambahin obat
ngurangin sariawan, biar untuk ngurangin cepet sembuh sariawannya, itu aja sih. Biar cepet kering gitu Ya, biar Jadi dia mau supaya makan, mau minum lagi. Oke, tuh loh pemirsa, nggak usah khawatir. Tapi tetap aja nggak boleh self-diagnose gitu. Takutnya kayak tadi di awal kan ketika muncul kasus yang sama, oh ternyata bukan karena flu Singapura, ternyata karena alergi susu, ada yang karena cacar air juga, kayak gitu ya. Masih suspek lah itu tadi ya. Baik, pemirsa, akan kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu membahas seputar pencegahan flu Singapura di Kota Madiun. Sudah banyak sekali ternyata informasi yang disampaikan dari segmen 1 sampai 4 begitu ya. Di segmen terakhir mungkin tinggal icrit-icrit, tinggal sedikit begitu ya. Pak Irfan, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Apakah ada program khusus yang mungkin bisa dikatakan sebagai upaya pencegahan begitu dari penyebaran flu Singapura ini yang dilakukan oleh Dinkes? Ada nggak sih? Iya, secara khusus terkait flu Singapura tidak ada. Okay. Namun ketika berbicara surveillance secara umum, kita program khususnya sekarang adalah lebih memperkuat lagi surveillance aktif tadi, sehingga laporan-laporan dari Vaskes, rumah sakit, puskesmas, dari warga pun kami juga menerima. Sehingga penguatan itu, Mbak, karena yang namanya surveillance itu ada surveillance berbasis masyarakat. Makanya untuk masyarakat Kota Madiun tidak perlu takut melaporkan keadaan kondisi, misal menemukan gejala tetangganya di rumah, keluarga, itu bisa dilaporkan. Nanti kami yang akan menindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan. Sehingga, jadi ini tidak berbicara hanya flu Singapura, semua penyakit, terlebih penyakit-penyakit yang selama ini memang berpotensi menjadi wabah, itu yang kita perkuat. Sehingga antara masyarakat, fasilitas layanan kesehatan dengan pemerintah, kami Dinas Kesehatan itu saling bersinergi. Sehingga ketika nantinya ada kasus lagi semacam ini, meskipun kita tidak berharap ya Mbak ya, itu bisa dilakukan gerak cepat untuk menanggulanginya seperti itu. Iya, menanggulangi dan juga penanganannya itu sendiri. Nah, berarti kalau untuk kegiatan itu tadi bisa saya artikan sebagai bahan evaluasi nih ya Pak ya. Setelah kemarin muncul kasus seperti itu, bahan evaluasinya kemudian memperkuat lagi si surveillance aktif ini agar lebih baik lagi ke depannya begitu, agar lebih aktif lagi juga si masyarakatnya ini. Nah, ini cukup menarik, artinya masyarakat itu juga harus peka nih kondisi keluarganya sendiri dan juga lingkungannya. Apakah ada saudara yang sakit? Apakah ada saudara yang tidak punya duit? Nggak bercanda pemirsa ya. Biar nggak sepaneng. Oke, berarti kalau untuk pengawasannya sejauh ini bisa dikatakan hanya sebatas itu ya Pak ya? Betul. Karena memang tidak terlalu serius. Nah, kembali lagi mungkin ke Dokter Garba, karena udah di segmen terakhir nih dokter ya. Apakah ada tips mungkin atau cara supaya kita itu bisa terhindar dari yang namanya flu Singapura? Berarti cara pencegahannya ya Mbak? Iya, cara pencegahannya. Kalau dari cara pencegahannya paling sering tuh ditanya vaksinnya. Ya, paling sering tuh vaksin. Kalau untuk flu Singapura sendiri vaksinnya memang belum ada. Nah, jadi untuk pencegahannya karena penularannya lewat cairan, ya pencegahannya hanya untuk hindari kontaknya. Hindari kontaknya, kalau bisa PHBS yang tadi Mbak Yani bilang itu juga harus dilakukan. Jadi sering-sering cuci tangan, tidak hanya yang merawat, kalau bisa anak yang terkena juga sering-sering cuci tangan. Terus kalau untuk kayak anaknya, kalau misalnya memang sudah diduga kena flu Singapura, kalau bisa jangan dibiarkan keluar rumah karena kan kasihan yang lain nanti kena juga. Betul. Nah, terus kayak mainan bareng, kalau misalnya itu kalau ada yang memang sudah kena, ya kalau bisa mainannya paling enggak disterilisasikan lagi. Terus untuk penggunaan alat makan juga kalau bisa masing-masing. Karena kalau kayak di tempat penitipan kan mungkin kan gak terdeteksi gitu juga ya Mbak ya. Jadi kalau bisa sih disendirikan masing-masing juga. Paling kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Pokoknya yang paling penting dari flu Singapura itu ya hindari kontak eratnya. Dari untuk mencegah itu sendiri ya, jika sudah ada mungkin saudara kita atau teman kita yang mengalami flu Singapura ya, untuk anak-anak terutama ya, harus menghindari kontak erat dengan yang bersangkutan. Tapi yang paling penting memang itu tadi, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat
Itu yang paling utama untuk menghindari segala jenis penyakit sepertinya. Tapi apakah ada makanan khusus yang harus dihindari nih ketika lagi mengalami flu Singapura? Ini mungkin pertanyaan terakhir, dokter. Apakah ada makanan khusus begitu yang harus dihindari? Kalau aku pribadi ya Mbak, kalau misalnya untuk anak kecil ditanya, dok ada nggak sih makanan yang nggak boleh? Anak kecil untuk makan aja kan susah ya. Dia mau pilih-pilih. Dia mau makan aja masih untung lah istilahnya. Kalau dia masih bisa dilarang, ya boleh dilarang untuk karena biasanya ada tenggorokannya yang sakit. Kalau bisa yang manis-manis dihindari, yang micin-micin, kerupuk-kerupuk, goreng-gorengan itu harus dihindari. Tapi kalau seandainya nih anak yang nggak bisa dibilangin, cuman mau makan kayak susu coklat atau mungkin roti-roti yang coklat, biskuit-biskuit coklat, daripada dia nggak mau makan, nggak apa-apa dikasih makan. Kalau untuk buah sayur boleh, apa aja boleh. Gitu. Jadi kalau untuk spesifik dilarang ya paling ya untuk mencegah radangnya makin parah aja sih. Kalau untuk lainnya boleh-boleh aja. Berarti bebas, nggak ada makanan khusus yang dilarang, cuman memang harus hindari manis. Nah, manis itu pun juga berlaku untuk orang dewasa ya, supaya nggak diabetes. Nah, ini mungkin ada yang disampaikan dokter karena udah di segmen terakhir ya, dari segi medis, apa sih yang pengen disampaikan seputar flu Singapura ini sendiri? Silahkan dokter. Ini kan sebenarnya kan lagi rame ya, ibu-ibu pada kayak ketakutan flu Singapura ya, mungkin memang lagi wabahnya lagi banyak. Aku juga mendapat kayak di puskesmas pun sebenarnya dari sekitar bulan lalu tuh sudah mulai banyak flu Singapura. Pokoknya untuk flu Singapura ini yang penting kita tuh nggak usah panik. Yang pertama itu nggak usah panik. Kalau memang ada gejala-gejala mengarah ke sana, langsung bawa aja anaknya ke puskesmas boleh, ke dokter keluarga boleh, ataupun ke rumah sakit boleh. Kayak gitu sih intinya, pokoknya yang penting nggak boleh panik. Karena emang untuk komplikasinya itu jarang banget terjadi. Oke. Yang penting dengan penanganan yang cepat dan gerak cepat itu tadi, insya Allah akan tertangani dengan baik dan sembuh dengan sendirinya. Nah, kalau dari segi pengawasan oleh Dinas Kesehatan sendiri, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat yang ada di rumah, silahkan. Iya, masih sama temanya untuk masyarakat Kota Madiun, tidak perlu panik. Ketika ada hal-hal semacam ini, insya Allah kami, pemerintah Kota Madiun kan sudah melaksanakan tugas kami sebagaimana mestinya. Betul. Yang perlu menjadi catatan, karena kami juga melakukan penyelidikan epidemiologi ya Mbak, datang ke rumah, datang ke sekolah, mungkin di rumah tidak ada orang tua, biasanya ketemu kakek neneknya, seperti itu. Jadi kami mohon kepada masyarakat Kota Madiun, ketika ada petugas kami dari puskesmas yang melakukan kegiatan surveillance penyelidikan epidemiologi untuk diterima dengan baik secara kooperatif. Betul. Artinya semua informasi yang panjenengan sampaikan kepada petugas kami yang datang ke rumah itu bermanfaat untuk penanganan sebuah penyakit. Artinya kita tahu, oh kena dari siapa mungkin, sekolah di mana, sehingga banyak hal yang akhirnya bisa kita lakukan actionnya untuk mencegah penyakit itu, kasus tersebut untuk merebak lebih luas. Sehingga kooperatif itu yang paling penting masyarakat. Jangan sampai ada petugas puskesmas datang malah ditolak, tidak mau menerima. Itu akhirnya justru yang menghambat kegiatan penanganan kasus semacam ini. Oke, meskipun bukan penyakit yang serius, tapi ketika ada petugas Dinkes yang datang untuk sekedar bertanya, begitu ya, mengkonfirmasi, memverifikasi begitu ya, alangkah lebih baiknya diterima dengan lapang dada dan menyampaikan informasi yang sekiranya diperlukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Madiun. Sudah cukup informasinya? Sudah cukup dokter? Oke, saya juga sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Irfan dan juga Dokter Garba ya, dan juga Mbak Yeni tadi yang sudah bergabung dengan kita. Terima kasih untuk informasinya seputar pencegahan flu Singapura ini. Artinya setelah ngobrol-ngobrol asik kita pada pagi hari ini, semoga nyantol di pemirsa ya, jadi nggak perlu panik. Pastikan yang paling penting adalah menjaga kebersihan, menjaga pola hidup yang bersih dan juga sehat. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah sudah membersamai saya selama 1 jam di program Sehat Selalu. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.